60% itu pelakunya adalah orang terdekat dari si anak, baik itu ayahnya, abangnya. Hai, ketemu lagi bareng aku Sylvia Lim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja supaya bisa nontonin terus video terbaru dari aku. Di video kali ini aku bakal membahas pentingnya mengedukasi tentang seks kepada anak sejak usia dini. Kenapa aku bilang itu penting dan kenapa aku angkat tema ini? Teman-teman sekalian pasti udah tahu dong, di luar sana begitu banyak orang-orang jahat, para pedofil yang mengincar anak-anak kecil untuk dijadikan pemuas nafsu bejat mereka gitu loh. Bahaya, itu bahaya. Dan kebanyakan sekitar 60% itu pelakunya adalah orang terdekat dari si anak, baik itu ayahnya, abangnya, sepupunya, kakeknya, atau tetangganya, atau teman dari orang tuanya gitu ya. Jadi itu angka yang cukup tinggi ya untuk orang-orang terdekat yang melakukan hal seperti itu kepada anak kecil. Jadi biasanya orang tua agak dulu itu ya tidak akan mengajarkan pendidikan seks kepada anak, karena pertama dianggap hal ini tidak layak untuk diomongkan pada anak kecil gitu. Orang tua zaman dulu pasti berpikir tunggu dia dewasa aja, semakin lama pasti pengetahuannya semakin nambah gitu kan. Terus kedua, biasanya ini dianggap tabu atau vulgar gitu untuk dibahas. Padahal sebenarnya bisa aja itu jadi ilmu untuk sang anak, pengetahuan untuk anaknya. Dan kalau andai kata anaknya itu mempunyai pengetahuan seperti itu, bisa saja dia bertindak seperti minta tolong ya, atau bilang enggak, atau mencari pertolongan orang dewasa di sekitarnya gitu kan. Tapi karena sang anak tidak mempunyai pengetahuan ini, jadi anak tuh gampang ditipu, anak gampang dibohongi gitu loh. Jadi di sini aku bahas ini karena menurut aku itu penting banget. Jadi buat teman-teman yang mau tahu silakan tontonin ini terus dan jangan di skip, oke? Jadi semua ini ada beberapa poin, mungkin sekitar 8 atau 9 poin yang akan aku kasih tahu, dan ini aku dapatnya dan aku baca dari internet. Jadi kalau teman-teman mau versi panjangnya silakan cari aja di internet, oke? Jadi yang pertama aku bakal kasih tahu itu, kenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan dipegang oleh orang lain. Contohnya gitu kan, bagian dada, bagian organ reproduksi, pantat, dan bibir tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu ya. Jadi kita tuh bisa dengan cara kayak anak kita misal udah usia 18 bulan atau usia 24 bulan gitu, 2 tahun gitu, kita bisa ajarin, oh ini kepala, ini mata, ini telinga gitu. Nanti pelan-pelan kita kasih tahu, oh di bagian bibir ini nggak boleh ya disentuh sama orang lain, nggak boleh dicium sembarangan ya. Terus bagian dada ini nggak boleh dipegang, nggak boleh dikasih lihat buat orang lain. Begitu juga dengan bagian lainnya, kita bisa pelan-pelan ajarkan. Misalnya waktu kita mandiin anak kita, dikasih tahu ini apa gitu. Terus kasih tahu, oh bagian ini nggak boleh dikasih lihat, bagian ini nggak boleh dipegang sama orang lain. Begitu ya. Terus poin yang kedua itu adalah ajarkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah contoh nih, anakku itu kan cowok. Jadi ajarin ke anak kita, oh Gilbert ini laki-laki, nanti gedenya bakal kayak papa gitu. Terus kalau misalnya ada anak cewek, kasih tahu, kamu ini wanita, kamu ini perempuan gitu. Nanti gedenya kayak mama gitu loh. Terus secara tidak langsung kita udah membedakan ini laki-laki, ini perempuan. Jadi dia bakal tahu, oh saya ini laki-laki, yang ini perempuan. Pakaian laki-laki itu seperti ini, pakaian wanita itu seperti ini gitu loh. Cara buang air kecil laki-laki itu seperti ini, dan cara buang air kecil wanita atau perempuan itu seperti ini gitu loh. Jadi anak ada pemahaman tentang saya ini laki-laki dan dia perempuan gitu. Yang ketiga itu adalah tanamkan budaya malu pada anak. Nah biasanya ini aku udah ajarin ke anakku Gilbert ya. Jadi kalau misalnya anakku itu habis mandi gitu, terus dia lari-lari tanpa busana gitu kan, tanpa pakaian, aku kasih tau, ih Gilbert malu kelihatan gitu kan.
Aku bilang kelihatan titiknya atau kelihatan apanya gitu kan, kasih tahu ke anak. Oh ini tuh nggak boleh terlihat sama orang. Dari kecil sudah harus diajarkan hal itu biar anak tahu malu gitu, ada rasa malu, biar dia ngerti gitu. Jadi dari kecil kita harus tanamkan anak tuh harus tahu malu, nggak boleh sembarangan lepas baju di depan umum gitu. Oke, selanjutnya itu adalah tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua. Nah ini nih kayak seorang anak itu jujur kepada orang tuanya, jadi tidak ada yang disembunyikan gitu kepada orang tua. Jadi kita tuh ini tergantung orang tuanya lagi ya menurut aku. Kita harus sering menjalin komunikasi sama anak kita. Kita ngobrol sama anak kita. Misalnya, oh Gilbert hari ini happy ya, main apa gitu kan. Atau mungkin anaknya udah sekolah gitu, ditanya, oh hari ini suka nggak sama bekal yang mami buatin gitu, yang mami buatin enak nggak gitu. Terus di sekolah main apa aja sama temannya, oh nama temannya siapa gitu, ngapain aja. Nanya, kita ngobrol sama anak, tapi ngobrolnya tuh bukan kayak diinterogasi, tapi kayak kayak kita ngobrol, kita berbincang sama anak, bikin suasana yang fun gitu, bikin suasana yang asik. Jangan kayak diinterogasi, kamu hari ini udah gini belum, apa aja yang kamu lakuin, bukan kayak gitu. Jadi kalau dari kecil kita sudah membangun komunikasi seperti ini, anak akan terbiasa bercerita kepada kita, oh mami aku hari ini gini, aku hari ini dijahilin ini nih, hari ini aku apa aja gitu. Jadi dari kecil anak sudah terbiasa berbincang kepada kita, dan akhirnya ini bisa mengecilkan kemungkinan kalau misalnya sang anak itu ada diancam sama si pelaku, ada dilakukan hal-hal yang tidak layak gitu, tidak pantas. Jadi karena sudah terbiasa berbincang gitu, sang anak tuh berani untuk mengutarakannya gitu loh. Terus kalau biasanya gini loh, kalau anak itu melakukan kesalahan dan dia jujur, biasanya orang tua marah, dan itu salah menurut saya gitu. Dia udah berani jujur, walaupun dia salah ya pelan-pelan dong dikasih tahu, jangan dimarahin gitu kan, nggak baik. Dia udah jujur, udah berani jujur, walaupun dia salah kita harus kasih tahu, oh makasih ya, misalnya Gilbert udah jujur, udah berani ngomong sama mami, Gilbert hebat. Lain kali juga harus selalu jujur ya sama mami. Terus kita pelan-pelan kasih tahu, tapi lebih baik Gilbert jangan seperti ini ya, ini nggak baik misalnya contohnya. Jadi anak tuh berani jujur sama orang tuanya gitu, bukan karena buat salah terus jujur dimarahin. Oleh karena hal ini anak tuh enggan, nggak mau ngomong sama orang tua karena udah takut duluan, aku bakal kena marah nih kalau aku ngomong gitu loh. Oke, ini agak panjang. Selanjutnya, bicarakan seks kepada anak dengan mengajak diskusi sederhana. Jawab dengan lemah lembut, jelaskan sesuai fakta dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Misalnya sang anak nanya, Mi kenapa laki-laki pipisnya berdiri gitu, sedangkan perempuan pipisnya itu jongkok gitu ya. Kita jelaskan, oh kalau perempuan itu nggak bisa pipisnya berdiri gitu kan, karena nggak bisa diarahin ke sana kemari kayak punya laki-laki gitu loh. Jadi harusnya jongkok biar air pipisnya nggak melembar kemana-mana gitu, misal contohnya. Terus selanjutnya, beritahu anak bahwa mereka memiliki hak sepenuhnya atas diri mereka, dan mereka wajib melindungi tubuh mereka yang berharga dari sentuhan orang lain. Jadi di sini poin ini tuh kayak memberitahukan, kita ajarkan anak kita agar anak kita berani untuk bilang nggak mau, untuk berani bilang tidak gitu. Jadi kalau ada seseorang yang dia merasa dia terancam atau orang ini tuh kayak terasa sangat mengganggu anak kita berani untuk bilang tidak atau bilang nggak mau sama orang itu. Dan ini penting untuk diajarkan kepada anak kita. Terus yang selanjutnya, ajarkan anak agar tidak boleh menerima barang atau apapun dari orang lain yang tidak dikenal. Bahkan dari orang yang dikenal sekalipun, diiming-imingi sesuatu tapi harus dengan lepasin baju, terus dipegang-pegang gitu, diraba-raba gitu ya. Jadi ajarkan ke anak kita, misalnya Gilbert, kalau misalnya ada orang yang nggak dikenal kasih kamu makanan, kasih kamu mainan, nggak boleh kamu terima. Ingat omongan mami, nggak boleh, karena itu bisa aja orang jahat gitu, orang jahat yang mau celakain Gilbert gitu. Atau misalnya ada orang yang dikenal nih, orang dekat nih, kasih Gilbert sesuatu, tapi diiming-imingi sesuatu ini harus dengan melakukan sesuatu. Contohnya, aku kasih kamu
permennya, tapi nanti Gilbert lepas bajunya ya, lepas celananya ya, atau dipegang-pegang dari luar, nggak dilepas di bajunya, dipegang-pegang, diraba-raba gitu ya. Jadi dikasih tahu, diedukasi dari kecil, oh nggak boleh, dikasih tahu oh solusinya gimana, jangan cuma bilang tidak gitu, jangan cuma bilang oh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi kita harus kasih solusi juga ke anak kita. Terus next, ajari anak untuk berani teriak minta tolong gitu. Jadi kalau misalnya sang anak ini lagi di mana gitu, tiba-tiba ada orang jahat datang dengan pura-pura bilang aku ini teman ini gitu, misalnya teman mamimu, teman papimu gitu, ajarin anak kayak poin yang barusan untuk berani bilang tidak gitu, nggak mau karena nggak dikenal. Tapi jika orang ini memaksa, seakan kayak mau menarik, udah mulai kasar, anak harus berani diajari untuk teriak minta tolong, tolong, ajarin ke anak harus berani minta tolong. Walaupun takut, kamu harus lawan rasa takut itu dan kamu harus teriak tolong biar kamu diselamatin sama orang-orang di sekitar. Kalau misalnya orang ini mulai kasar gitu kan, mulai kasar, tapi di sekitar ada orang banyak, kamu boleh minta tolong atau lari ke kerumunan orang banyak di situ. Misalnya lari ke kerumunan orang banyak dan minta tolong kalau ada orang ini yang melakukan tindakan jahat gitu, yang nggak dikenal gitu, yang mau ngajak saya pulang gitu, saya nggak kenal tapi dia maksa ngajak saya pulang gitu, minta tolong. Oke, anakku tidur. Aku kasih sedikit lagi ya, walaupun aku udah bahas tadi. Jadi gini, aku kasih tahu. Jadi waktu kita mengatakan sebuah larangan kepada anak, tidak boleh, jangan, kita juga harus kasih tahu alasannya apa. Setelah alasan, kita harus kasih tahu solusinya apa gitu. Jangan cuma hanya bilang jangan, tapi anak tuh nggak ngerti gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak kamu ajarin anak kamu nggak boleh terima barang dari orang lain, tapi kamu nggak kasih alasan gitu loh. Anak nggak ngerti kenapa saya dilarang nggak boleh terima. Padahal yang dikasih itu sangat menarik hati gitu, kayak menarik mata, kayak bisa permen lah, coklat lah, mainan lah gitu loh, jalan-jalan lah gitu kan. Jadi kasih tahu kenapa kamu nggak boleh terima dari orang tidak dikenal. Bisa aja makanannya dikasih racun, kalau setelah kena racun mati gitu, sakit gitu badannya. Terus kasih pengertian gampang, misalnya Gilbert pernah jatuh kan, jatuh itu sakit kan, luka kan, misalnya contohnya seperti itu. Jadi anak tahu oh sakit itu seperti apa gitu loh. Kedua, bisa juga kasih tahu kalau misalnya kamu terima barang orang dari tidak dikenal, mami marah gitu, karena itu kamu nggak kenal dan kamu terima barang dia. Bisa aja itu orang jahat, kalau kamu kena dia culik, kena dia bawa pergi, kamu nggak bisa ketemu mami lagi gitu loh. Kamu nggak bisa ketemu mami, mami juga nggak bisa ketemu kamu, kita nggak bisa main lagi, nggak bisa bercanda lagi, nggak bisa tidur bareng lagi, nggak bisa pergi ke mall lagi sama-sama gitu. Kasih tahu anak kamu kenapa, alasannya kenapa gitu. Terus solusinya gimana ke orang itu, kita kasih tahu, teriak minta tolong, jawab tidak mau, lari ke kerumunan orang banyak gitu. Terus yang terakhir, kamu bisa kasih kursus ke anak kamu, kursus bela diri. Menurut aku ini penting banget di zaman yang sangat banyak orang jahat ini gitu ya. Kursus bela diri itu sebagai, walaupun dia masih kecil, setidaknya dia ada pertahanan tambahan gitu, perlindungan tambahan. Jadi pada saat ada sesuatu yang dilakukan, bisa di kursus tempat bela diri itu kan kayak ada diajarinya, kalau misalnya ada orang jahat seperti ini, terus anaknya harus gimana gitu kan, misalnya digigit kah atau diapa kah atau gimana kah gitu kan. Aku biasa lihat di internet tuh ada kayak gitu. Jadi menurutku ini penting juga kalau misalnya dari sang orang tua punya biaya lebih gitu kan, uang tambahan lebih, bisa anaknya dikasih kursus bela diri ya. Oke, segini aja dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama video ini atau video ini bermanfaat menurut teman-teman, tolong bantu aku dengan like-nya. Terus komen di bawah teman-teman mau aku bahas apa di episode minggu depannya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya, lalu nyalain notifikasinya biar kalau aku ada update video terbaru, teman-teman bisa langsung nontonin video itu. Dan jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikutan nontonin video ini dan video ini bisa terus berkembang. Oke? Bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.